Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. NIM saya yaitu 11721070. Jurusan Ekonomi Syariah, semester 7 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis dengan judul Mauzi Rengginang. Rengginang Mini pertama di Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Usaha ini alhamdulillah telah aku jalankan lebih kurang 1 tahun lamanya. Nama usaha saya yaitu adalah Mauzi Rengginang. Alamat usaha saya yaitu di Jalan Raya Sungai Kakap, Pal 8 Gang Haruna. Dan bidang usaha saya yaitu adalah makanan ringan atau makanan tradisional. Oke, kita next. Berikut adalah latar belakang usaha saya. Mauzi Rengginang merupakan brand makanan ringan yang berbahan dasar nasi ketan yang dikeringkan, merupakan salah satu makanan tradisional khas Indonesia atau biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan sebutan rengginang, di mana produk ini disajikan dengan cara yang baru dan unik serta tersedia berbagai varian rasa seperti rasa original, balado, jagung bakar, dan coklat premium. Nama produk saya yaitu adalah brandnya yaitu adalah Mauzi. Itu merupakan singkatan dari nama saya yaitu Muhammad Fauzi. Oke, kita next. Tujuan saya melakukan usaha ini yaitu adalah untuk memperkenalkan produk tradisional asli Indonesia yang berbahan dasar ketan dan menjadi rengginang mini yang telah diinovasi supaya lebih menarik di pasaran. Yang kedua, untuk membuka lapangan pekerjaan terutama untuk lingkungan sekitar. Alhamdulillah sekarang Mauzi Rengginang sudah mempekerjakan lebih kurang 2 karyawan, yang dimana karyawan tersebut adalah dari lingkungan saya sendiri. Yang ketiga, menjadikan produk Mauzi Rengginang menjadi produk unggulan supaya bisa diekspor ke luar negeri. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut adalah visi dan misi saya. Visi saya yaitu adalah memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan Indonesia, rengginang ketan, dan mampu menjadi makanan ringan yang sangat-sangat berkualitas. Yang kedua, menarik dan diterima oleh kalangan masyarakat sebagai cemilan, serta bisa merambah pasar menengah ke atas ataupun bisa menengah ke bawah. Yang ketiga, semoga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan dan memotivasi banyak orang untuk menjadi seorang pengusaha. Misi saya menjalankan usaha Mauzi Rengginang yaitu adalah membuat dan memberikan kesan bahwa rengginang bukan hanya sekedar cemilan jadul dan cuman ada pada saat lebaran, tetapi kami menginovasi produk ini menjadi rengginang mini dengan berbagai varian rasa kekinian dan hadir di mana saja dan kapanpun kalian berada. Yang kedua, membawa produk rengginang mini ini bisa sampai ke mancanegara dan dikenal sebagai cemilan khas Indonesia. Yang ketiga, tersedia di supermarket, minimarket, dan toko-toko di 34 provinsi. Alhamdulillah sekarang Mauzi Rengginang sudah tersedia di beberapa supermarket seperti Mitra Anda dan Mitramat Kota Baru dan Mitramat Sungai Jawi. Itu adalah salah satu supermarket yang menjadi pangsa pasar kita. Oke, kita next. Untuk ringkasan produk, produk rengginang sejenis yang kita temukan di pasaran, berbentuk besar dan hanya memiliki satu jenis rasa kan, yaitu original atau gurih saja. Di sini kita melakukan inovasi terhadap produk rengginang dari segi bentuknya, dari segi rasanya, dan bentuknya pun diinovasi sedemikian rupa hingga berbentuk dengan ukuran mini yang diameternya itu lebih kurang 3 cm. Kemudian diberikan varian rasa yang berbeda seperti rasa balado, original, jagung bakar, dan coklat. Kemudian pada penilaian rasa, di mana rasa itu merupakan kombinasi dari penilaian terhadap bentuk, warna, aroma, dan tekstur dari kerenyahan suatu produk pangan, sehingga rasa adalah paling berpengaruh terhadap produk di Mauzi Rengginang. Oke, kita next. Ini adalah organisasi perusahaan saya. Saya Muhammad Fauzi sebagai ownernya dan kepala produksi Mauzi Rengginang yang bertanggung jawab meracik bumbu itu yaitu adalah Haji Rugaya, yang dimana itu adalah mama saya. Dia sebagai kepala produksi di Mauzi Rengginang. Bagi teman-teman yang mau lihat usahaku bisa cek IG-nya yaitu adalah Mauzi Chips. Oke, kita next.
Berikut adalah analisis barang. Yang pertama itu dari segi kekuatannya atau strength. Rengginang premium ini pertama di Kalimantan Barat. Yang kedua itu sebagai produsen dapat menentukan harga yang dapat bersaing. Yang ketiga itu produk dengan varian rasa kekinian dan kemasan yang menarik. Yang keempat itu menggunakan beras ketan pilihan. Untuk kelemahannya atau weaknessnya yang pertama itu produknya masih menggunakan manual sehingga kurang efektif. Kita belum ada mesin, baru kita punya mesin itu mesin pengemasan. Yang kedua itu iklan dan promosi itu belum kita lakukan secara rutin. Yang ketiga itu rendahnya keterampilan SDM. Yang keempat itu cuaca tidak menentukan proses penjemuran. Jadi kalau lagi musim hujan itu terkendala pada saat proses pengeringan rengginang tersebut. Untuk opportunity atau peluang, yang pertama itu Indonesia merupakan negara yang keempat penduduk terbanyak di dunia. Jadi pangsa pasar itu tuh sangat luas. Yang kedua itu produsen rengginang mini pertama di Kalimantan, jadi persaingan sedikit. Yang ketiga itu pemasaran menggunakan media sosial, jadi cakupannya cukup luas. Yang keempat itu target pasar itu mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kalau dari threat-nya atau ancamannya, yang pertama itu perekonomian nasional tidak stabil yang menyebabkan perubahan daya beli masyarakat. Seperti saat ini lagi kondisi pandemi corona, daya beli masyarakat menurun sehingga omset kita pun juga ikut menurun, dan beberapa reseller kita juga ada yang berhenti karena produk kita tidak dibeli masyarakat karena masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya. Yang kedua itu kebijakan harga bahan baku. Bahan baku kita itu biasa tiba-tiba naik, itu tergantung dari toko tersebut atau supplier. Yang ketiga itu persaingan makanan sangat ketat di Kalimantan Barat ini karena banyak banget usaha-usaha di Kalimantan Barat yang produk-produknya itu jauh lebih berkualitas. Yang keempat itu terus bermunculan usaha-usaha baru dan itu akan menambah persaingan. Oke, kita next. Untuk keunggulan barang atau keunikan barang yang dimiliki Mauzi Rengginang, yang pertama itu produk Mauzi Rengginang adalah produk variatif dan inovatif, ditunjukkan untuk semua segmen pasar dan cocok untuk semua kalangan usia sehingga penjualan akan lebih besar. Yang kedua itu bahan baku yang saya gunakan yaitu adalah beras ketan pilihan sehingga produk Mauzi Rengginang itu lebih renyah dan tidak bantet atau tidak kembang. Yang ketiga itu produk Mauzi Rengginang dicetak dalam bentuk lingkaran kecil sehingga lebih praktis dan langsung masuk ke mulut bagi yang memakannya. Jadi teman-teman memakan Mauzi Rengginang ini tidak perlu digoreng lagi karena udah digoreng dan masak dan teman-teman tinggal makan aja. Yang keempat, produk Mauzi Rengginang adalah produk kategori rengginang premium pertama di Kalimantan Barat karena saya udah cek pasar belum ada rengginang yang diinovasi seperti saya. Yang kelima, produk Mauzi Rengginang hadir pada saat ini rengginang cuma hadir 4 rasa, yaitu adalah rasa balado, jagung bakar, original dan coklat melted. Yang keenam itu kemasan Mauzi Rengginang saat ini menggunakan aluminium foil dan kita juga ada ziplocknya sehingga teman-teman itu pada saat mau makan kembali itu bisa ditutup menggunakan ziplock. Jadi rengginangnya itu tetap renyah pada saat teman-teman mau makan kembali. Oke, kita next. Ini adalah position barang. Ini adalah salah satu contoh kemasan kita. Ini sebenarnya udah di-upgrade tapi ini adalah kemasan lama yang masih kita gunakan. Sebenarnya kita udah ada kemasan baru dan saat ini kemasan kita itu berwarna merah. Ini adalah kemasan lama kita dan ini adalah real picture atau gambar benar-benar dari kita. Ini adalah bentuk rengginangnya. Teman-teman bisa lihat ini ada teksturnya unik, ketannya pilihan, dia menggunakan standing pots, desain packagingnya mudah diingat, bisa ada ziplocknya juga dan ada di sealer juga produknya supaya tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri. Oke, kita next. Untuk sistem kerjanya sebenarnya beras ketan kita dapatkan dari petani lokal di daerah Kuburaya. Kemudian beras ketan itu diolah menjadi rengginang mini di tempat produksi kita, lalu didistribusikan ke beberapa reseller dalam bentuk box atau kotak untuk menjaga kualitas produk Mauzi Rengginang. Untuk saat ini reseller kita berjumlah 22 orang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Yang pertama itu Pontianak, Kuburaya, Jakarta, Jogja, Melawi, Sintang, Sambas, dan yang terakhir itu di Samarinda. Alhamdulillah kita udah punya reseller di 8 kota di Indonesia. Dan kita juga sekarang udah merambah supermarket yang ada di kota Pontianak. Oke, kita next.
Saat ini kita melayani konsumen. Yang pertama itu kita udah ada adminnya, teman-teman bisa cek di Instagram kita yaitu Mauji Chips. Itu udah tercantum link di bio, itu WA admin atau WA bisnis kita juga udah ada. Yang kedua itu kita udah ada Instagram pribadi, Instagram Mauji Rengginang, yaitu adalah Mauji Chips. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya. Kita juga punya Facebook pribadi, Facebooknya yaitu namanya Mauji Chips, dan kita juga punya marketplace yaitu kita bermain di Shopee. Nama Shopee-nya yaitu adalah Mauji Chips juga. Teman-teman bisa cek semuanya jika teman-teman tertarik untuk order. Oke, untuk pelaksanaan bisnis 2020 kita itu mempunyai target 100 reseller di seluruh Pulau Kalimantan dengan rata-rata pembelian 5 kotak per hari. Untuk 2021 kita mempunyai target yaitu mempunyai 100 reseller di Pulau Kalimantan dengan rata-rata pembelian 5 kotak per hari. Dan 2022 kita mempunyai tujuan atau mempunyai pelaksanaan atau rencana menjadi produk oleh-oleh khas Pontianak dan tersebar di seluruh supermarket dan minimarket di Indonesia. Oke, kita next. Peluang untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama itu mendominasi pasar melalui media sosial, akses mudah terhadap supplier, memiliki sistem reseller setiap daerah, rasa mini rengginang terenak karena sudah diinovasi, turunnya biaya produksi itu pasti akan meningkatkan omset kita, mereknya sudah legal dan mempunyai kata kunci yang kuat. Saat ini Mauji Rengginang sudah mendapatkan 2 sertifikat. Yang pertama itu sertifikat PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Alhamdulillah kita udah keluar sertifikatnya. Yang kedua, kita juga udah punya sertifikat halal. Jadi alhamdulillah produk kita udah halal, guys. Oke, kita next. Untuk strategi menghadapi konsumen, yang pertama itu kita harus memperkuat promosi lewat media sosial dan iklan secara berkah ada lewat IG Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, dan Google Ads. Yang ketiga itu biasa kita endorse secara berkala setiap influencer di daerah target pasar. Yang keempat itu memperkuat tim agen dan reseller dengan memberikan fasilitas dan pelatihan terhadap mereka. Yang kelima, melakukan inovasi terhadap produk secara berkala. Yang keenam itu memberikan gift atau hadiah terhadap konsumen yang setia. Oke, kita next. Untuk target pasarnya yaitu adalah usia anak-anak itu 6 sampai 10 tahun dan usia remaja itu 11 sampai 19 tahun dan remaja itu 20 sampai 60 dan lansia itu 60 ke atas. Jadi produk kita semua segmen pasar itu masuk karena rengginang ini tidak hanya disukai oleh anak-anak, tidak hanya disukai oleh orang remaja, dewasa, tapi lansia pun suka dengan rengginang ini. Oke, kita udah melakukan analisis kompetitor. Yang pertama itu untuk di high quality dengan low price itu hanya ada Mauji Rengginang, dan kalau untuk low quality atau kualitas rendah dengan low price atau harga murah yaitu ada rengginang mentah dari Rasau Jawa di Rasau Jaya. Oke, kita next. Oke, ini adalah modal usaha yang pertama saya gunakan yaitu adalah sebesar 1.815. Itu adalah aku dapatkan ketika aku menjual kamera pribadi saya. Oke, kita next. Ini biaya produksi per hari itu lebih kurang memakan biaya 287.500. Kita next. Dan biaya promosi itu biasa kita membudgetkan lebih kurang 1 jutaan untuk biaya promosi. Kita next. Oke, ini adalah lampirannya. Ini adalah kemasan Mauji Rengginang dan ini sebelahnya itu adalah logo Mauji Rengginang. Ini adalah salah satu banner kita, brosur, varian rasanya. Ini juga kita udah dapat UMK. Ini belum diupdate ya. Ini udah dapat UMK, udah ada NIP. Ini adalah proses percetakannya, proses packing, proses penjemuran, proses pemberian varian rasa juga. Ini adalah orang-orang yang sering order sama kita dari Pak Dekan, Ibu BMT Mujahidin, dosen-dosen dari VBN Pontianak, Kepala Home Industry, dan yang lain-lain. Dan ini belum diupdate dan alhamdulillah sekarang Mauji Rengginang sudah mempunyai sertifikat halal dan sudah mempunyai sertifikat PIRT. Jadi rengginang ini sudah berjalan selama 1 tahun dan omsetnya itu kisaran
3-4 jutaan per bulan. Oke, sekian presentasi dari Mauz Rengginang. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan, karena manusia itu tempatnya salah dan tempatnya sempurna itu hanya milik Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.